Rahayu. Kadang kita berjumpa lagi pada video Jagat Alit. Kali ini melanjutkan pada episode yang lalu yang telah panjenengan simak bersama-sama. Kali ini kita akan menelusuri bagaimana unsur di dalam tubuh kita itu yang pada video sebelumnya sudah dijelaskan itu terbentuk dengan unsur-unsur elemen-elemen alam yang akhirnya sangat luar biasa membentuk perwujudan kita sebagai manusia. Seperti yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya, kali ini kita akan menelusuri lebih jauh lagi mengenai unsur yang pertama yang membentuk kita, yang mewujud seperti yang kita lihat dan kita sentuh ini, yaitu elemen cahaya. Terkadang pada pembahasan awal tentang elemen tubuh kita ini, kita menjadi paham bahwa tubuh kita, jasmani kita itu tidak terbentuk secara tiba-tiba, tidak terbentuk hanya sekedar mewujud, namun melalui proses yang luar biasa, di mana proses itu tentu saja kita sebagai manusia pemilik tubuh ini tidak mengetahui bagaimana proses itu berlangsung. Namun lewat Jagat Alit kita bisa menyelami, kita bisa memahami, bahkan kita bisa diberi kesempatan untuk mengetahui bagaimana proses yang sebenar-benarnya yang membentuk setiap sel kita, yang menyebar, berkembang, hidup, dan menjadi perwujudan seperti kita, dan bisa kita lihat sekarang ini. Terkadang unsur yang pertama, elemen yang pertama yang membentuk kemanusiaan kita, yang membentuk jasmani kita adalah unsur cahaya, di mana unsur cahaya ini adalah unsur keilahian, di mana cahaya ini memang tidak bisa kita lihat seperti cahaya lampu atau cahaya mungkin sinar matahari ataupun cahaya-cahaya yang lainnya. Namun cahaya yang dimaksud di sini adalah percikan kekuatan yang luar biasa, yang di dalam bahasa spiritualitas itu dimaknai, disimbolkan sebagai cahaya. Dan cahaya ini menaungi, mengawali kehidupan di dalam diri kita yang terbentuk lewat sel-sel. Jadi karena mata kita terkadang itu tidak bisa menangkap proses peristiwa tersebut, di mana cahaya itu berproses di dalam rahim seorang ibu, ya, yang awalnya itu mungkin dalam wujud benih-benih yang akhirnya itu lalu dengan kilatan yang lembut. Kilatan ini yang kita pahami, kita simbolkan sebagai cahaya, di mana unsur sifat keilahian itu sebenarnya itu sudah menyatu di dalam jasmani kita semenjak kita ini resmi mendapatkan kehidupan di dalam rahim seorang ibu, ya. Jadi terkadang elemen cahaya ini mendasari segala sesuatunya, bahwa diri kita, jasmani kita ini ada yang memiliki, dan apa yang terbawa sampai saat ini bagian citra, bagian unsur-unsur yang juga dimiliki oleh pribadi, sehingga ya apapun itu kita tidak diciptakan oleh diri manusia secara sintetis, namun setiap manusia itu benar-benar mendapatkan kekuatan, mendapatkan citra, dan mendapatkan gambaran yang utuh bahwa kita sebagai manusia ini menjadi satu bagian di antara sekian banyak ciptaan-ciptaan, dan ini menjadi perwujudan bahwa kita ada yang memiliki. Ya, unsur cahaya ini adalah unsur ilahi, di mana kita itu dimiliki oleh Sang Pencipta.
kita. Lalu terkadang kita juga memahami unsur cahaya ini, elemen cahaya ini bersifat seperti api, di mana di dalam spiritualitas ini dipahami unsur cahaya ini membawa kehendak. Kehendak siapa? Ya kehendak sang pemilik, kehendak sang pencipta. Sehingga setiap jasmani kita, setiap kemanusiaan kita ini sebenarnya dari awal sudah membawa kehendak ilahi, di mana kehendak itu suatu saat menyatu dan selalu berkomunikasi di dalam diri kita, di dalam bentuk atau lewat budi. Nah, unsur cahaya, unsur api ini adalah yang membawa kehendak di dalam diri kita. Di dalam kehendak ini kita menjadi paham bahwa kita itu tidak hanya sekedar hidup tidak disengaja. Tentu saja kehidupan kita masing-masing itu memiliki tanggung jawab, memiliki peran yang berbeda-beda. Itulah kehendak yang dibawa elemen cahaya di dalam diri kita. Dalam spiritualitas, di dalam jagat alit sudah digambarkan bagaimana proses laku tinari, di mana jiwa kita itu yang dulunya itu berada di rama-rama itu diberi kesempatan untuk hidup. Ya, proses pemberian kesempatan untuk hidup ini berlangsung di dalam rahim seorang ibu, di mana diawali bahwa segala sesuatunya itu diberikan izin dan diberikan restu. Lalu disitulah elemen cahaya ini terjadi. Nah, elemen cahaya ini tentu saja pada awalnya adalah suci murni, namun lewat waktu, lewat pertumbuhan kita sebagai manusia, tentu saja ada banyak sekali hambatan rintangan sehingga kita banyak sekali mengalami salah dan dosa. Nah, oleh sebab itu terkadang kita menjadi lebih paham bahwa kemanusiaan kita, jasmani kita ini sebenarnya dari awal kita berada di dalam rahim seorang ibu itu sudah membawa sifat keilahian dan sudah membawa kehendak-kehendak dari Sang Pencipta. Kehendak-kehendak inilah yang akhirnya menuntut kita, memberitahu kita, dan kita menjadi tahu tentang apa peran yang harus kita lakukan selama kita itu diberi kesempatan di dalam masa-masa pemurnian ini. Artinya kita bisa menjadi lebih paham tentang apa itu ibadah dan apa itu melayani dan apa itu kasih, di mana segala sesuatunya itu harus menyatu, lebur, dan dilaksanakan dengan segenap jiwa dan raga kita. Nah, jadi terkadang setidak-tidaknya kita menjadi lebih paham lagi, lebih mencintai tentang kemanusiaan kita. Terkadang di dalam jagat alit, walaupun penjelasan ini jauh berbeda dengan penjelasan ilmuwan-ilmuwan tentang tubuh kita, tentang kedokteran, tentang biologi, ilmu pengetahuan alam, tetapi ini adalah makna kesadaran yang tertangkap pada saat kita itu tersambung dengan diri kita sendiri lewat jagat alit. Terkadang unsur cahaya ini adalah unsur yang bisa merangsang proses pertumbuhan. Artinya apa? Unsur cahaya ini juga membawa sifat-sifat yang terjadi. Ya, selain merangsang tumbuh dari setiap sel, ya, elemen cahaya ini juga membantu membawa sifat turunan dari orang tua kita, dari nenek-nenek moyang kita. Nah, ini tersambung sehingga setiap sel yang kita miliki, walaupun bentuknya sama sebagai manusia satu dengan yang lainnya, tentu saja setiap sel itu memiliki sifat-sifat yang berbeda-beda, dan segala sesuatunya ini dikendalikan dan dipengaruhi oleh elemen cahaya
di mana elemen cahaya ini membawa, menjaga sifat-sifat yang turun-temurun diwariskan lewat sel. Nah, jadi apapun itu, kadang kita tidak bisa menolak mendapatkan warisan sifat, entah itu baik, entah itu buruk dari masa lalu. Namun lewat jagat alit kita menjadi sadar bahwa kita itu hidup ini diberi kesempatan untuk memperbaiki, untuk bisa tajam di dalam memilah dan memilih jalan yang terbaik, dan ini menjadi ibadah yang baik bagi kita semua. Jadi kadang tentu saja kita selain belajar lewat ilmu pengetahuan, namun kita juga sebenarnya itu membawa sifat keturunan dari nenek moyang kita, setidak-tidaknya yang paling dekat hubungannya dengan orang tua kita. Nah, segala sesuatunya ini terpengaruh dengan adanya elemen cahaya. Ya, jadi elemen cahaya ini menjadi sangat penting buat kita yang harus kita pahami. Karena dengan elemen cahaya ini kita bisa menjadi pengendali terhadap diri kita, bisa menguasai diri kita, sehingga hidup kita itu menjadi terarah, teratur, dan tersambung lewat budi kita. Dimana tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa elemen cahaya ini salah satu tugasnya ini membawa kehendak sang pemilik atau sang pencipta. Jadi kurang lebih itu perkataan untuk mengawali penjelasan tentang bagaimana tubuh ini terbentuk dari bermacam elemen. Salah satunya yang mengawali, yang pertama membentuk kemanusiaan kita, yang membentuk kedagingan kita adalah elemen cahaya. Jadi kita menjadi sangat bersyukur, menjadi sangat mencintai, mengasihi tubuh kita, jasmani kita. Tentu saja saya ingatkan supaya kita itu jangan lupa untuk menjaga, merawat, melindungi, dan sampai jasmani kita yang begitu luar biasa proses terbentuknya ini kita menjadi sia-sia, tidak mengetahui apapun prosesnya, dan kita tidak menjadi ahli syukur di dalam hidup ini. Terkadang mungkin ini saya cukupkan penjelasan yang sederhana di dalam memahami elemen cahaya di dalam tubuh kita. Kita akan berjumpa lagi pada pembahasan yang lebih jauh, tentu saja pada elemen yang lain. Semoga ini menjadi berkat bersama, menjadi pengetahuan, wawasan, di mana kita itu semakin mencintai kehidupan ini, semakin memahami artinya pelayanan di dalam hidup kita ini, dan sampai hidup kita tidak bermanfaat. Terkadang kita berjumpa lagi pada tayangan video-video selanjutnya. Matur nuwun, rahayu.